Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Masih di suasana lebaran ya saat ini. Begitu juga kalian, saya juga maafkan jika ada kesalahan baik ucapan dan perbuatannya, sama-sama memaafkan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai concurrency control. Di pembahasan karakteristik distribusi dulu kita membahas adanya concurrency transparency. Nah, ini yang akan kita bahas, basic teknik dasar yang luas digunakan untuk mencapai concurrency transparency tersebut. Jika kita ringkas mungkin ide dari materi ini, bagaimana banyak komponen di dalam satu sistem distribusi bisa menggunakan komponen terbagi secara bersamaan tanpa melanggar integritas dari komponen atau berbagai macam sumber daya yang digunakan di sini. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, kita mengetahui suatu sistem distribusi dengan berbagai macam contohnya. Misalnya, ticketing system. Banyak pengguna bisa melakukan booking dalam satu waktu. Nah, sistem harus mengatur mana yang lebih dulu melakukan booking terhadap suatu seat atau kursi pada pesawat dalam penerbangan tertentu misalnya, sehingga ketika sudah di booking maka orang lain tidak bisa lagi untuk melakukan proses yang sama, sehingga ini nanti tidak akan menimbulkan kekacauan. Misalnya dalam ketika pesawat boarding, satu seat ternyata diklaim oleh banyak orang misalnya, ini pasti akan menimbulkan kekacauan. Nah, ini harus diatur, ada concurrency di situ yang harus dijaga. Begitupun di perbankan, misalnya ada proses-proses yang secara bersamaan hampir terjadi pada suatu akun misalnya, tentu saja tidak diinginkan nilai saldo berubah secara tiba-tiba mungkin ya, atau saldo berkurang atau bertambah. Kalau bertambah mungkin ini disukai ya, tapi yang misalnya berkurang tiba-tiba karena mungkin ada proses di sana yang mengakses secara bersama-sama yang mengakibatkan saldo terakhir itu bisa berubah. Nah, nanti kita lihat contoh permasalahan ya, kaitannya dengan concurrency control. Nah, itu yang akan kita bahas, dan banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh sistem distribusi yang diakses secara bersama-sama oleh banyak penggunanya. Nah, dulu di analisis contoh sistem distribusi juga pasti semua sudah ada gambaran tentang concurrency ini. Ada dua outline yang akan kita bahas. Pertama, kita bahas motivasi dulu, mengapa perlu dilakukan concurrency control. Nanti kita lihat masalah yang bisa muncul, ada yang dinamakan dengan loss update, ada yang dinamakan dengan inconsistent retrieval. Nanti kita lihat masing-masing ini. Kemudian kedua, teknik yang digunakan untuk mengendalikan concurrency yang kita bahas di sini adalah two-phase locking protokol. Sebenarnya ada beberapa protokol yang bisa digunakan, tapi di sini yang kita bahas adalah two-phase locking protokol, 2VL, begitu biasanya disingkat. Kita lanjut yang pertama, motivasi dulu, mengapa sih perlu adanya concurrency control. Kita mengetahui satu sistem distribusi punya sumber daya yang tentu saja di-share ya, dengan
perkembangan yang sudah kita bahas juga. Hardware, sistem operasi, di dalamnya ada files atau soket, di situ di share. Database apalagi tentu saja nanti bisa diakses oleh banyak pengguna atau banyak orang. Objek-objek yang biasanya menggunakan pendekatan objek oriented tentu saja bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ini yang memunculkan bagaimana bisa diatur komponen-komponen tersebut bisa diakses secara bersamaan, tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku. Nah, untuk beberapa tipe akses, sumber daya harus diakses secara mutual exclusion. Di sistem operasi kita membahas mengenai mutual exclusion. Di situ bagaimana suatu proses ketika mengakses sumber daya itu harus antri terlebih dahulu, membiarkan proses yang sedang menguasai sumber daya itu untuk selesai, baru kemudian proses itu bisa menguasai sumber daya. Jadi misalnya ketika mencetak di printer yang di share secara online di jaringan misalnya, tidak mungkin dicetak secara interlip bergiliran, misalnya satu paragraf dulu dari dokumen 1, kemudian satu paragraf dulu dari dokumen 2 misalnya, begitu seterusnya. Ini tidak diinginkan seperti itu. Dokumen 1 semua dicetak, baru kemudian antrian dokumen dari user yang lain misalnya itu dicetak. Kemudian mengedit file dalam satu waktu. Nah, ini misalnya di Google Dokumen biasanya kita bisa share ya dengan banyak pengguna. Nah, ini pasti harus dijaga bagaimana tidak bisa secara bersamaan langsung kita bisa rubah ya, nanti satu update terlebih dahulu berhenti atau selesai, baru kemudian kita pengguna yang lain bisa merubahnya juga. Jadi hanya satu user yang bisa mengedit dalam satu waktu. Jika ada nanti yang mengedit berikutnya, maka akan di override. Kemudian database. Nah, database tentu saja harus bisa diakses secara bersamaan, tetapi harus bisa dijaga dari update yang concurrent. Nah, tadi database di bank misalnya yang terdiri dari akun-akun atau rekening-rekening harus dijaga, jangan sampai nanti nilainya berubah tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perlu sekali atau kebutuhan meningkat untuk menjaga akses yang bisa saja concurrent terjadi pada komponen-komponen, di mana ini harus dijaga dengan cara yang sesuai, sehingga itu yang diinginkan di sini. Concurrency, transparansi dulu yang kita bahas, dan sekarang bagaimana pengendalian concurrency tersebut. Jadi ada dua masalah yang akan kita bahas kaitannya dengan akses secara concurrent ini. Ada yang dinamakan dengan loss update, ada yang dinamakan dengan inconsistent retrieval. Nah, untuk loss update, skenario yang di sini untuk memahaminya, penarikan uang melalui ATM dan secara bersamaan dilakukan deposit dengan menggunakan cek atau pergi ke kantornya. Kemudian yang kedua ada inconsistent retrieval, transfer dana antar akun rekening dari seorang nasabah. Jadi nasabah punya lebih dari satu rekening dan dia melakukan pemindahan uang misalnya. Di sisi lain ada pencatatan laporan oleh bank, karena bank perlu melihat summary transaksi yang sudah dilakukan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama loss update. Nah, skenarionya di sini ada sebuah akun dengan nama an account, sebuah akun pada T0 waktu 0
pada awalnya di situ ada bernilai 100. Nah, di sini ada T0, T1 dan seterusnya. Ini menunjukkan urutan waktu. Kemudian ada 2 tempat transaksi di ATM dan juga di clerk counter. Nah, di bank ya, di bank secara fisik. Ya, anggaplah mungkin Anda ingin membayar hutang gitu ya ke teman Anda, dimana nanti Anda bayar melalui banknya. Anda ke sana untuk bayar ya. Sedangkan teman Anda secara bersamaan itu pergi ke ATM. Nah, di ATM ini dia menarik dana dari ATM tersebut. Jadi pada T1 teman Anda yang di ATM ini melakukan debit 50 ya, jadi masih inisialisasi debit 50 ya. Sedangkan di banknya di situ sedang diinisialisasi itu kredit 50 juga ya. Baru kemudian dicatat T3 sekarang di ATM itu new-nya itu adalah 50. Artinya sudah di debit sebesar 50. Sedangkan di counter di situ tercatat 150 karena dianggap di ATM setelah proses ATM itu berarti, atau dianggap bahwa saldonya ini 100 ya. Jadi di sini belum ada pengendalian, belum ada kontrol concurrency ya, sehingga di ATM itu 50, pada T4 di counter itu 150 karena dianggap berawal dari 100 tadi. Baru kemudian T5 disimpan itu balance-nya sekarang 50. Pada T6 di counter juga menyimpan balance-nya 150. Jadi di sini yang diuntungkan adalah teman Anda ya, yang punya akun ini. Misalnya Anda bayar hutang 50, sedangkan dia juga mengambil 50 di ATM ya. Kalau kita lihat di sini harusnya saldonya tetap ya, tapi di sini tidak dilakukan teknik untuk mengendalikan concurrency, sehingga balance-nya yang tercatat adalah 150. Jadi anggap seperti itu ya. Nah, ini tentu saja akan menimbulkan masalah, terutama bagi bank. Kalau bagi customer mungkin aman-aman saja gitu ya. Oke, next. Ini adalah penjelasannya juga, nanti bisa dibaca. Kemudian inconsistent retrieval, di sini Anda memiliki 2 account. Account 1 misalnya dengan nilai 7.500. Account 2 ini 0 misalnya ya. Account 2 ini 0. Anda ingin mentransfer dari account 1 ke account 2 misalnya, sehingga mungkin Anda tidak ingin mengosongkan account 1, mungkin tidak ingin digunakan lagi atau seperti apalah gitu ya. Jadi ada transfer antar account yang Anda miliki. Nah, pada proses fund transfer dana di sini, account 1 akan didebit 7.500. Jadi account 1 akan dikurangi ya. Sehingga pada T2 account 1 new
yang baru sekarang adalah nilainya 0. Jadi akun atau rekening 1 itu nilainya 0. Di sisi lain, bank ini inland ini nama bank melakukan pencetakan revenue report, laporan pendapatannya. Di T2 itu sudah mulai di sini dilakukan inisialisasi sum sama dengan 0, jadi jumlah pendapatannya. Kemudian pada T3 dicatat di situ rekening 1 balance-nya 0 sekarang. Nah, di sebelah kanan di waktu yang sama ternyata di situ dicatat sum plus. Sum plus ini berarti dilakukan pengambilan, di mana yang diambil itu adalah account rekening 2 atau balance dari rekening 2 atau account 2. Di sini get balance, sehingga sumnya adalah 0 karena tadi rekening 2 ini masih 0. Baru kemudian pada T4 rekening 2 dikredit, prosesnya uangnya mulai masuk, kemudian disimpan dulu, diinisialisasi, di mana di waktu yang bersamaan juga dilakukan pembacaan terhadap rekening 1 tadi, account 1 tadi, diambil nilainya, sehingga di sini nilai yang diambil dari account 1 sekarang sudah 0 karena tadi kan sudah dikurangi ya dari rekening 1, sedangkan di sebelah kiri ini rekening 2 yang sekarang bertambah nilainya, sedangkan nilai rekening 2 itu dicatat di atas, di awal tadi, sehingga di sisi bank tercatat account 2 dan account 1 ini memiliki nilai yang 0. Jadi yang dirugikan siapa di sini? Nasabah gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya, masalah kaitannya dengan inconsistent retrieval. Nah, dari di kedua masalah ini tidak ada concurrency control yang dilakukan ya. Jadi dibiarkan begitu saja. Nah, ini masalah yang bisa muncul, sehingga tadi ini sebagai motivasinya, sehingga dibuatlah teknik-teknik untuk menjaga concurrency. Ini penjelasannya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi contoh yang kedua ini menjelaskan bahwa pelanggaran integritas dapat juga muncul pada operasi yang tidak merubah sumber daya yang terbagi. Tadi di loss update itu kan satu rekening ya ditimpa oleh transaksi berbeda gitu ya. Nah, jadi masalah bisa muncul juga walaupun tadi kan tidak merubah sumber yang terbagi, sehingga teknik untuk pengendalian concurrency tidak hanya mengatasi jadwal yang memodifikasi sumber daya yang terbagi. Yang jadwal itu tadi maksud kumpulan transaksi yang bisa merubah nilai suatu sumber daya. Nah, ini dua motivasi penting untuk bisa melakukan atau untuk mengimplementasikan teknik pengendalian concurrency. Ini bagian 1. Kita lanjut ke bagian kedua.